PPATK dan seluruh pejabat utama yang hadir. Saya lanjutkan lagi pendalaman yang disampaikan pimpinan dan juga dua rekan saya sebelumnya. Tentu kalau kita bicara anggaran, kita bicara pada bagaimana membuat lembaga ini menjadi kuat. Saya membuat kata-katanya mewibawakan PPATK melalui rekomendasinya. Begitu, sehingga nanti baru keluar angkanya. Dan tentulah PPATK ini kita siapkan dalam konteks bernegara, memperkuat sistem kita gitu. Nah, kata kunci di PPATK bagi saya adalah transaksi keuangannya. Karena itulah produk baru dari sebuah sistem yang ada di dunia ini. Dan karena itu sejak pasca reformasi barulah lahir ini sebagai bagian dari kita untuk memperkuat gitu. Nah, berangkat dari situ nanti baru kita bicara anggaran yang dimintakan ini. Kami di Komisi 3 pasti selalu bertanya outputnya. Sehingga kita tahu kalau outputnya sebesar kecil, sedang atau besar, maka itulah anggarannya nanti berbanding lurus dengan anggaran yang dibutuhkan. Berangkat dari soal itu, maka permintaan tambahan anggaran misalnya, yang 75 miliar itu. Ya. Kalau misalnya kita perlihatkan penjelasan di halaman 18, ya, penjelasan penggunaan tambahan anggaran. Misal, peningkatan kualitas IT, biayanya 47 miliar. Karena ini transaksi keuangan, pasti pakai elektronik, pasti pakai teknologi paling maju dan canggih, masuk akal ini, permintaan ini. Pertanyaannya adalah, saya baca pelan-pelan, apa kira-kira outputnya? Hanya dikatakan, penggunaan HCI, Hyperconverged Infrastructure ini akan meningkatkan kinerja layanan sistem aplikasi yang digunakan PPATK dalam hal kecepatan akses, proses pengolahan data, serta keamanan data dan informasi yang dikelola oleh PPATK. Teknis, teknologi yes. Tapi kalau ditanyakan di Komisi 3, apakah dengan teknologi secanggih ini, rekomendasi kita menjadi sangat akurat dan kemudian dipakai oleh institusi yang akan menerima ini tadi, kan begitu. Karena itu saya mengamini apa yang disampaikan pimpinan dan juga Bung Nasir Jamil tadi, pada kualitas itu tadi. Nah, jadi pertanyaannya adalah, apakah IT yang kemarin, yang sekarang ini, sudah tidak mampu lagi atau tidak maksimal lagi mensupport kinerja PPATK, sehingga harus diganti atau di-upgrade. Karena itu mungkin perlu ada audit terhadap barang atau sistem atau teknologi atau aplikasi yang dipakai itu. Berapa angkanya? Dan yang kemarin itu berapa? Apakah itu kita buang saja, diganti yang baru, atau seperti apa? Nah, penjelasan seperti itu kan tentu menjadi penting. Kata kunci penambahan firewall dan authenticator ini penting sekali memang. Kalau kita nanti PPATK diserang hacker, ya selesai. Maka perlulah teknologi tinggi. Nah, karena itu, jangan-jangan angka ini menjadi terlalu kecil dibandingkan harapan yang kita inginkan tadi. Oke. Seandainya kami tidak pernah tahu apa yang kemudian menjadi output kita, kan nggak bisa kita baca ini, yang keinginan teman-teman. Karena semua datanya kualitatif aja. Mungkin dalam keadaan tertentu seperti teknologi ini bisa kuantiti. Tadi kami bicara juga dengan teknologi yang dibutuhkan oleh KPK. Besar sekali, ratusan miliar juga. Benar, karena sistem harus terupgrade menjadi makin bagus, dan makin bagus. Mungkin saja IT kita yang sudah sekian tahun, yang memang sudah butuh waktu untuk di-upgrade. Nah, jadi itu poin pertama. Poin kedua misalnya, peningkatan kapabilitas pihak pelapor dan aparat penegak hukum sebesar 1,1 miliar. Kecil memang. Tapi kalau dibaca lagi manfaatnya, hanya diharapkan meningkatkan kualitas pelaporan. Akhirnya sekolahan, yang tadi disampaikan oleh teman-teman. Tidak, kita mau PPATK ini yang berwibawa. Kalau bahasa kami di Medan, kira-kira begini nih pimpinan ya. Jangan sampai PPATK ini, ada pun dia tak ganjil, tak ada pun dia tak genap. Iya, jadi ganjil genap toh. Padahal kita mau, ada dia hebat, berwibawa, dan kalau nggak ada menjadi tidak ada apa-apanya gitu. Jadi harus ada gitu. Harus ada gitu, Pak. Nah, jadi akhirnya kita ingin melihat outputnya. Saya ambil contoh ini. Kalau tadi disampaikan
semuanya yang kami berikan itu diikuti. Saya ambil contoh. Tahun ini PPATK mengumumkan ada transaksi mencurigakan ratusan triliun untuk narkoba. Dan menurut teman-teman sudah diserahkan ke aparat penegak hukum termasuk BNN. Kami konfirmasi di sini. Dia mengatakan tidak akurat. Nah, kalau begitu pertanyaan tadi menjadi menarik. Pak Hinca, itu cuman transaksi begitu saja kami cek tidak bisa di follow up. Itu kata BNN di sini. Nah, itu yang besar. Sekarang yang kecil. Lihatlah pendidikan. Saya ikuti memang ada beberapa petugas atau aparatur Polri di bagian Krimsus ikut pelatihan kita, mendapat sertifikat. Keren-keren itu. Dan bagus sekali. Oke? Nah, tiba-tiba datang ke kita di dapil ini, tanya, Bang, aku mau sekolah, aku pakai ini sertifikat dari PPATK. Nggak laku itu katanya. Nah, kalau kita ngomongin pada pendidikannya, gimana itu Pak? Karena itu perlu diberitahukan konfirmasinya. Sehingga pihak Polri, Mabes Polri ini, setiap yang mendapatkan pendidikan dari PPATK mengenai TPPU, pencucian uang, layaknya lah dia diteruskan sekolahnya untuk agar dia naik karirnya. Ini kecil-kecil saja Pak. Nah, jadi kalau teman-teman menganggap itu, logis Pak, karena itu kita ingin lagi pakai bahasa Medan ini, kita mau PPATK ini sangar. Sangar dia pada rekomendasinya, bukan sekedar pelengkap penderita. Terakhir, untuk melengkapi ini, baru saja kira-kira berita hari ini, baru naik berita hari ini, apa yang terjadi, PPATK memantau bersama OJK 608, sekian miliar judi online yang menggunakan transaksi perbankan. Uangnya ada di Thailand, Kamboja, Filipina, bahkan pergi ke negara-negara tax haven. Jumlahnya ratusan triliun per tahun. Kita ingin di Komisi 3 ini, rekomendasi teman-teman, dengan teknologi yang canggih ini, untuk bisa dibawa pulang ke Republik ini. Kalau itu yang terjadi, ya kita naikin harga anggarannya gitu. Itu yang saya tangkap dari semangat kami di Komisi 3 ini, untuk memastikan PPATK ini menjadi sangar mencari itu. Nah, kami sudah laporkan ini, berapa? 8.693 customer information file. Kan gitu? Sudah diumumkan ini, OJK 2 follow up dan seterusnya. Angkanya segitu. Per tahun, kalau PPATK fokus di sini, itu berarti APBN kita, anggaran kita, negara kita menjadi kuat. Dan kehadiran PPATK, tentu seperti yang saya katakan tadi, tidak lagi adapun dia tak ganjil, tak adapun tak genap. Dia harus hadir dan bisa menjadi kekuatan untuk aparat penegak hukum kita yang kita inginkan bersama. Jadi dari situ saya ingin mengatakan, apakah anggaran yang Bapak susun, permintaan tambahan 75 miliar itu termasuk menjawab pertanyaan keraguan kami itu Pak? Kalau pertanyaan kami yang rada ragu itu bisa Bapak jawab, kami yakinkan Pak Hinca bahwa hasil-hasil kerja kami, rekomendasi kami valid, dan kemudian diikuti para yang menerima laporan itu, saya kira pimpinan, saya mendukung anggaran ini untuk dinaikkan. Jika perlu ditambah lagi karena kita butuh PPATK yang kita harapkan gitu. Itu saja pimpinan. Terima kasih. Silakan.